Satu orang itu cuma bisa ikut satu berarti Mas ya? Ini nanti tak matiin dulu nanti ini. Caranya gimana ya? Maaf Pak, ini masih apa? Nunggu moderatornya dulu terjebak Nggak macet. apa-apa. Cek. Ini berarti Ya, nanti kalau ada notifikasi di layar saya juga kelihatan dari situ ya? iya Pak. Caranya matiin WA ini gimana caranya Mas? Biar nggak keluar anunya ya? Biar nggak keluar apa? Dan W di close Firefox-nya atau sign out. Oh Atau gitu. Firefox apa? Ini dimatiin aja. Ini dibaca aja ya. Ya wes manut.
Selamat siang Bapak Tonang, apakah suara dari sini sudah dapat terima baik di sana Bapak? Terima kasih sudah bisa terima dengan jelas. Ya, Bapak, sebentar Pak, saya ingin mencoba untuk menyapa peserta webinar terlebih dahulu, nggih Pak. Ji, kami persilahkan, monggo-monggo. Ya, selamat siang Bapak Aris. Ya, selamat siang. Oh ya, suara Bapak Aris diterima dengan baik Sudah, di sudah, sini Pak. nggak? Ya, baik. Terima kasih Mas. Selamat siang Ibu Nyoman. Oh ya, mungkin tombol mute-nya bisa ditekan, jadi supaya ikonnya itu, ya itu. Silakan. Ya, saya siap. Oh iya, terima kasih Bapak Nyoman. Ya, berikutnya mungkin dari Bapak Ihsan. Selamat siang Bapak Ihsan. Selamat siang. Ya, nanti ya, beberapa peserta webinar juga sudah mulai online dan nantinya akan beberapa yang menyusul. Mungkin kita mulai saja karena peserta di studio juga sudah pada berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta yang ada di studio dan peserta yang sedang mengikuti secara webinar di seluruh Indonesia. Selamat siang juga kepada Bapak Tonang yang berkenan hadir, Bapak. Ya, kurang lebih diskusi pada siang hari ini akan mencoba mendalami beberapa perubahan yang dibawa oleh Permenkes 21 tahun 2016 mengenai pengelolaan dana kapitasi, terutama pada FKTP milik pemerintah daerah. Ya, pada kesempatan siang hari ini, diskusi kehadiran salah satu narasumber yang bukan hanya akademisi tapi juga praktisi yang cukup aktif dari atau SPPK PSD. Selamat siang Bapak Tonang. Selamat siang. Ya, mungkin waktu dan tempat kami persilakan ke Bapak Tonang untuk di 20 sampai 30 menit Bapak Tonang. Ya, Baik. persilakan Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada pihak BKMK UGM, FK UGM, dan terus terang harus kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini sebetulnya saya harus tahu diri bahwa saya bukanlah seorang praktisi di FKTP. Saya pengajar di FK UNS dan saya sekarang di kantor saya di Rumah Sakit UNS. Hanya memang kebetulan saya cukup mengikuti serba sedikit kemampuan saya untuk regulasi dalam JKN ini. Dan barangkali dapat kita bagi pada kesempatan untuk sama-sama kita lihat nanti mengenai Permenkes 21 2016. Jadi pada awalnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika JKN dulu dimulai itu kebetulan belum ada aturan yang cukup jelas mengatur tentang bagaimana sebetulnya dana kapitasi yang diterima oleh FKTP itu digunakan, terutama justru untuk yang ada di FKTP milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah waktu itu. Sehingga sempat terjadi ketika JKN berjalan sekitar 3 bulan pertama, atau sebetulnya akhirnya malah menjadi sampai 5 bulan terus terang, itu terjadi kebingungan dalam hal bagaimana seharusnya memanfaatkan dana kapitasi itu. Karena di dalam Permenkes 21 misalkan tentang pelaksanaan JKN itu belum ada bagian seperti apa caranya. Nah, baru kemudian berjalan di bulan April itu muncullah kemudian Perpres nomor 32 2014 yang mulai mengatur tentang
bagaimana pendayagunaan dari dana kapitasi ini, ya, pemanfaatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan pertama milik pemerintah daerah waktu itu. Nah, dengan Perpres ini benar baru muncul ada pemilahan tentang jasa pelayanan maupun untuk biaya operasional. Ditekankan kemudian dalam Perpres ini disebutkan bahwa besaran yang boleh dipakai untuk sebagai jasa pelayanan itu akan terpilah menjadi 2 porsi dari kapitasi yang telah diberikan. Bentuknya adalah nanti ada jasa pelayanan yang di 60% dan untuk biaya operasional pada angka 40%. Namun begitu pun, Perpres ini memang belum secara rinci mengatur tentang bagaimana membaginya. Nah, hanya disebutkan di sana bahwa jasa pelayanan dibagi meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Ini belum jelas bagaimana cara membagi waktu itu. Nah, dan terjadi di lapangan bahwa akhirnya membagi menjadi masalah. Nah, untuk merinci ini, kemudian Permenkes 19 itu mengatur lebih rinci tentang bagaimana membaginya. Nah, di sana kemudian muncul soal proporsi tentang bagaimana membagi dari 60% yang ditetapkan sebagai dana jasa pelayanan tadi, ya. Nah, angka 60% sebenarnya adalah angka sekurang-kurangnya, dalam itu sebetulnya bisa aja lebih sebetulnya, bisa aja lebih. Nah, untuk mengukur lebih tidak itulah maka ada beberapa pertimbangan. Misalkan ini di dalam pasal 3 ayat keempat dari Permenkes 19/2014 mengatakan bahwa besaran alokasi untuk jasa pelayanan itu dipengaruhi juga oleh kebutuhan alat kesehatan maupun BMHP dan juga kegiatan operasional maupun besar tunjangan telah diterima oleh pemerintah daerah. Karena waktu itu terjadi beberapa yang menyebabkan orang ribut karena kemudian ini begitu muncul ini orang bertanya, terus baginya gimana antara jasa pelayanan itu, antara tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Nah, ini kemudian diberikan bahwa muncullah kemudian beberapa cara untuk membagi itu berdasarkan ini variabel pembagian jasa pelayanan berbasiskan pada 2 hal, yaitu jenis ketenagaan dan atau jabatan maupun kehadiran. Yang diberilah tenaga medis diberi 150, kemudian apoteker dan perawat misalkan 100 dan seterusnya sampai ke yang non kesehatan juga diberikan. Nah, dan untuk yang merangkap tugas itu pada pasal ini, dari pasal 4 di ayat 4 ini disebutkan bahwa kalau ada merangkap itu akan ada tambahan 30 poin. Tapi kalau ada orang yang tidak hadir akan dikurangi poinnya sesuai dengan kumulatif dari ketidakhadiran tersebut sana. Nah, ini dipakai waktu itu, hanya kemudian bagaimana kita memilah lagi data di daerah itu muncul beberapa cara. Karena memang yang di Permenkes 28 tentang JKN ini, di sana ada kata-kata bahwa ada yang namanya variabel daerah. Ya, cepat saya carikan begitu saja. Ada variabel daerah bahwa di dalam melakukan pembagian jasa itu pemerintah daerah dapat menambah variabel, misalkan kinerja, status kepegawaian, masa kerja, sesuai kondisi daerah masing-masing. Dengan demikian maka memang akan ada beda tiap-tiap daerah walaupun sama-sama diatur dalam tadi Perpres 32/2014 maupun Perpres 19/2014. Nah, ini dengan harapan berarti ada suatu kekhususan di masing-masing sesuai kondisi masing-masing pula. Namun itu pula berarti kemudian ada daerah yang membaginya itu dalam tanda kutip barangkali membuat teman-teman di FKTP lebih nyaman gitu. Ya, ada juga yang menyebabkan pembagian itu menyebabkan mereka merasa kurang fair. Nah, akibatnya kemudian waktu itu sempat terjadi ramenya misalnya katanya terjadi tenaga medis malah kalah sama yang non medis misalkan karena rangkap jabatan dan sebagainya. Dan juga menghitung soal kehadiran sebagainya. Ini juga menjadi masalah di saat-saat itu. Nah, satu sisi sebelum masuk ke Permenkes yang baru adalah dalam Permenkes 19 ini pula penggunaan dari biaya operasional, ya. Jadi 60% untuk pelayanan, jasa pelayanan yang 40% untuk operasional itu disebutkan bahwa penggunaannya adalah untuk obat, alkes dan BMHP. Juga untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. Ini
belum cukup rinci, sehingga kemudian akhirnya ini diserahkan kepada bagaimana masing-masing di Pemda setempat untuk mengatur. Ini beberapa teman di FKTP mengeluh bahwa kemudian seolah-olah dianggap sudah ada biaya operasional dari proporsi kapitasi, maka berarti tidak perlu lagi ada bantuan dari pemerintah daerah untuk kegiatan operasional FKTP. Sehingga akhirnya sudah terjadi bahwa beberapa FKTP menjadi limbung justru karena semula masih mendapat bantuan dari Pemda untuk kegiatan-kegiatan dalam bentuk BOK, kemudian menjadi dikurangi karena merasa sudah dapat 40% dari kapitasi. Ini yang menyebabkan waktu itu sempat jadi ketegangan, termasuk juga teman-teman mengatakan kendornya kegiatan promotif preventif dalam bentuk program-program di luar gedung maupun juga untuk program-program yang sifatnya adalah sesuai dengan tupoksi puskesmas yang tidak hanya bicara tentang kuratif. Nah, kondisi inilah kemudian menyebabkan masalah di lapangan. Bagi di lapangannya FKTP berarti ada kemunduran dalam hal pelaksanaan program baik yang sifatnya untuk kuratif di luar gedung maupun yang sifatnya promotif preventif untuk kegiatan puskesmas yang lain di luar kuratif. Juga kemudian ternyata belum semua pemerintah daerah itu menerbitkan SK atau peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dari biaya operasional ini. Apalagi kemudian bagi yang masih non BLUD, yang berarti untuk pengadaannya masih harus ikut di dalam konsep pengadaan yang itu mengikuti di Pemda. Ini juga menyebabkan hambatan juga bagi FKTP. Nah, belum lagi juga kemudian oleh karena ada beberapa daerah yang masih belum berani dalam menerbitkan peraturan yang lengkap sebagai turunan dari Permenkes ini, malah kemudian terjadi dana silpa. Artinya ada selisih anggaran yang tidak terpakai dari dana proporsi dana operasional ini, yang di 40% ini, yang kemudian menumpuk dan tidak terpakai di akhir tahun. Akhirnya sudah tidak bisa dikembalikan ke puskesmas setempat yang semula menerima kapitasi, karena memang dalam hambatan dalam hal penganggaran. Nah, sebetulnya untuk mengatasi itu, sebetulnya Kemdagri telah menerbitkan SE waktu itu saat Dalam Menteri Dalam Negeri untuk memandu pelaksanaan dari Perpres 32. Namun kami mendapatkan beberapa informasi dari lapangan bahwa teman-teman masih merasa itu belum sepenuhnya berjalan, sehingga akhirnya justru menghambat kerja dari teman-teman yang ada di sana. Nah, inilah beberapa hal yang sepanjang kami dapat mengamati dan kami mencoba bertanya ke beberapa pihak, menjadi alasan untuk segera dapat diterbitkannya sebuah revisi dari Permenkes ini sehingga dapat lebih dipegang sebagai suatu mampu laksana di lapangan. Kami kemarin di acara di Jakarta tanggal 30 Mei kemarin, Ketua Adinkes mengatakan bahwa pihak Adinkes sudah merasa tenang dan menerima dan sangat senang dengan adanya Permenkes 21 ini karena Adinkes sudah memenuhi. Sebetulnya apa yang terjadi di sana? Di Permenkes 21 ini yang dirubah adalah pertama, sebetulnya untuk penetapan mengenai besaran itu sama. Disebutkan bahwa ada dua alokasi, yaitu alokasi untuk jasa pelayanan dan alokasi untuk biaya operasional. Masih tetap sama dikatakan bahwa alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan adalah sekurang-kurangnya 60%. Tentu sisanya adalah untuk dana operasional. Penetapan angka sekurang-kurangnya 60% ini kemudian juga diikuti dengan dasar pertimbangan, yaitu seperti hampir sama dengan yang ada di Permenkes 19, tapi dibalik urutannya, yaitu tunjangan yang terima dulu, karena waktu itu terjadi seperti ini, ketika pemerintah daerah merasa sudah mendapatkan jasa pelayanan dari kapitasi, maka berarti tunjangan bagi pegawai daerah itu menjadi perdebatan, apakah tetap diberikan atau tidak. Kami memandang bahwa sebetulnya seharusnya tetap diberikan, dengan suatu alasan bahwa memang yang namanya jasa pelayanan ini kan melekat pada perorangan sebagai kerja mereka untuk pelayanan. Sementara tunjangan sebagai pegawai daerah adalah tunjangan yang diberikan oleh karena memang juga fungsi dari pemerintah daerah, di mana puskesmas merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas, yaitu tugas pelayanan pada masyarakat. Nah, dengan demikian kami memandang sebetulnya mestinya tidak boleh menjadi suatu pemilihan seperti ini. Tetapi yang di lapangan memang terjadi di beberapa daerah, pegawai yang biasanya menerima tunjangan dari pemerintah daerah kemudian menjadi perdebatan karena dianggap telah menerima proporsi jasa pelayanan dari kapitasi. Nah, ini kami akan lihat nanti di lapangan bagaimana setelah keluarnya Permenkes 21 ini. Nah, khusus tentang bicara tentang jasa pelayanan, tidak seperti pada Permenkes 19, pada Permenkes 21 ini
dirinci dengan lebih rinci, lagi, terutama ini ada kata-kata bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud untuk menerima jasa pelayanan itu bisa meliputi PNS, bisa meliputi P3K, sebagaimana konsep dari Undang-Undang ASN, itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai tidak tetap. Ini menarik, karena sebelumnya dalam Peraturan 19 itu untuk pegawai tidak tetap memang belum termasuk, sehingga kami mendapat informasi bahwa di lapangan teman-teman di Puskesmas itu ya berusaha untuk dalam bahasa Jawa itu diegokin, dalam arti ya bagaimana caranya tetap dapat membagi juga kepada teman-teman yang bukan pegawai tetap ini, karena toh nyatanya memang mereka bekerja. Artinya memang nyatanya mereka membantu dari Puskesmas. Lepas dari soal bagaimana ini kebijakan daerah, inilah yang terjadi di beberapa tempat yang demikian. Nah, masih sama dengan Permenkes 19 untuk dasar pembagiannya masih tetap dua, yaitu jenis ketenagaan dan atau jabatan maupun kehadiran. Nah, untuk nilai-nilai ini hanya sedikit perubahan saja tentang nilai masing-masing jabatan. Ya, ada yang naik, misalkan tenaga kesehatan di paling rendah agak naik. Kita dulu kalau misalkan di Permenkes 19, tadi kita lihat sama-sama angka-angkanya ini dilihat seperti ini. Misalkan kita lihat bahwa tenaga kesehatan yang D4 dulu 60, sekarang dinaikkan menjadi 80. Nah, kalau dulu yang D3 itu 25, sekarang yang D3 menjadi 60. Kalau ada dulu tenaga kesehatan yang di bawah D3 15, sekarang sudah dinaikkan menjadi di angka 50. Nah, kalau yang di bawah D3 25 dari 15 ya sudah dinaikkan. Nah, ini sempat memicu perdebatan karena berarti seolah-olah menganggap ini lebih daripada yang tenaga kesehatan, karena yang dokter tetap 150, yang apoteker perawat tetap 100. Nah, dalam hal merangkap ini ada perbaikan karena ada perbedaan. Semula semua dihargai sama sebanyak 30. Baik jadi kepala Puskesmas, kepala TU maupun bendahara itu tambahnya 30. Di Permenkes 21 dibedakan. Untuk Kapus itu tambah 100, untuk kepala bendaharanya itu 50, untuk tata usaha adalah di 30. Ini menurut kami suatu kemajuan, berarti ada perbedaan. Karena waktu di Permenkes 19 itu suka orang bertanya mengapa sama nilainya antara menjadi Kapus dan menjadi seorang kepala tata usaha. Dikaitkan dengan soal pelayanan itu saja, karena kita bicara pelayanan medis tentu merupakan bagian yang sangat sentral dari keberadaan seorang dokter di sana. Nah, tambah lagi bahwa karena waktu Permenkes 19 itu ada keluhan mundurnya program-program Puskesmas, akhirnya ditertuju ke kuratif karena ada dana kapitasi yang ada proporsi jasa pelayanannya, maka kemudian ada pas ayat 6 ini tenaga yang merangkap sebagai penanggung jawab program diberi tambahan nilai 10 untuk setiap program yang dikelola. Nah, ini berarti sudah mulai menambahkan stimulan bagi pemegang program kerja untuk kemudian jangan sampai terjadi oleh karena ada dana kapitasi dan jasa pelayanan dan program Puskesmas menjadi terabaikan. Nah, kemudian kita lihat juga tentang masa kerja. Ini yang dulu belum ada di Permenkes 19 itu belum termasuk yang dijadikan variabel, tapi di sudah kita jadi variabel mulai dari yang 5-10 tahun, 11 sampai 15, terusnya sampai ada yang lebih dari 25 tahun yang mendapatkan tambahan poin sana. Ini beberapa kemudian menyampaikan juga ya, berarti memang bisa terjadi walaupun dia dokter misalnya, tapi barangkali karena dia baru saja jadi pegawai, sementara dia sudah bekerja lama ya bisa aja kemudian seolah-olah poinnya menjadi hampir sama. Nah, ini tentu dalam hal ini kita tidak bisa demikian, karena tentu kita percaya juga dengan penilaian selama dia menjadi pegawai. Nah, ini yang belum secara eksplisit ada di sini adalah apakah 25 tahunnya itu memang dalam kondisi yang memang dianggap telah memenuhi tugas dengan sebaik-baiknya, adalah tentu menjadi pertimbangan seharusnya. Nah, pada bagian masih sama, 1 poin kalau nanti tidak hadir dan ada kumulatif waktu untuk kurang 1 poin, saya kira masih sama. Nah, kemudian ini yang menarik bahwa perdebatan berikutnya adalah begini. Seolah-olah maka Permenkes ini dikritik oleh beberapa teman sejawat kita sebagai tidak memperhitungkan kinerja. Karena berarti orang sama-sama dokter, ibaratnya demikian, atau sama-sama perawat, tidak dihitung mengenai berapa banyak pasien yang dia layani, tapi tetap saja yang penting kalau namanya perawat ya tetap sama, semua tetap dapat
angka yang sama. Begitu juga misalnya untuk dokter. Atau juga satu kritik bahwa oleh karena beban tugas yang memang sudah tinggi, maka seringkali kepala puskesmas tidak bisa lagi secara optimal terlibat langsung dalam pelayanan. Karena memang tugas, bukan dalam arti tidak bersedia, dalam karena memang tugas rangkap sebagai Kapuskes tadi. Nah, ini beberapa hal menurut saya tidak perlu disikapi dengan emosional. Karena saya yakin sebetulnya kita tidak bicara soal tanggung jawab secara ansih dalam pelayanan, juga bicara tanggung jawab secara manajerial. Itu adalah tanggung jawab yang berat juga bagi seorang Kapuskes. Nah, kritik mengenai kinerja tadi, kalau kita lihat, Permenkes nomor 21 ini memang menghapus Permenkes nomor 19 2014. Tapi sebetulnya dia tidak menghapus Permenkes 28, di mana disebutkan di sana bahwa pemerintah daerah dapat menambahkan variabel. Kalau tadi kita lihat, status kepegawaian sudah dimasukkan dalam Permenkes 21, yaitu pegawai tetap tidak tetap sudah ada, jabatan sudah diberikan variabel sudah, masa kerja sudah. Nah, berarti ada satu lagi, yaitu variabel kinerja. Artinya sebetulnya terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menambahkan variabel kinerja dalam menerapkan proporsi scoring dari Permenkes 21 ini. Dengan demikian sebetulnya kekhawatiran bahwa hanya menghitung soal hadirnya ada, orangnya ada, tanpa menghitung jumlah layanan yang diberikan, sebetulnya ada ruang untuk pemerintah daerah tetap menerapkan pembedaan atas dasar kinerja. Nah, dengan demikian berarti sebetulnya ini juga bisa kaitkan dengan misalnya kita bicara mengenai SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai, sebagai salah satu bentuk dari nilai kinerja. Untuk kemudian dapat kita bedakan poin-poinnya dalam menghitung besaran proporsional terhadap jasa pelayanan dan kapitasi ini. Nah, ini semoga menjawab pertanyaan beberapa teman yang menurut tadi bahwa seolah kinerja tidak menjadi ukuran sana. Hal yang menarik lagi adalah di bagian-bagian penutup dari Permenkes 21 ini adalah disebutkan, sebelum Anda dulu. Tadi baru jasa pelayanan, kita masuk dulu ke yang biaya operasional. Di biaya operasional ini menariknya adalah ada rincian yang cukup rinci betul tentang bagaimana penggunaannya. Termasuk tentang ini, layanan kesehatan di dalam gedung maupun di luar gedung, juga untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Ini menarik. Juga pemeliharaan sarana prasarana. Karena memang di sebelumnya di Permenkes 19 ini pembagian tentang yang boleh dibiayai itu hanya mencakup ini tentang bagaimana menggunakan kegiatan pelayanan tadi. Sementara tidak cukup mencakup tentang bagaimana bicara tentang misalkan pelayanan kesehatan di luar gedung dan juga untuk mendukung program sebagainya. Ini belum ada di Permenkes sebelumnya. Nah, dengan demikian kita berharap nanti tidak ada keraguan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan bagaimana penggunaan dari proporsi biaya operasional ini, sehingga kita harapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam terjadinya atau adanya dana silpa di akhir tahun anggaran. Nah, menariknya lagi adalah nanti yang kami sebutkan tadi di bagian akhir bahwa disebutkan pemanfaatan dana sisa. Jadi di Permenkes ini ada ketegasan kalau memang ada sisa dari dana kapitasi, sebagaimana setelah dihitung tadi ternyata masih ada sisa karena belum digunakan, maka langsung diluncurkan untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Ini sebuah lompatan yang di lapangan nanti perlu kita kaji bagaimana pelaksanaannya, karena tentu saja ada juga sisi-sisi mengenai aturan penganggaran yang barangkali perlu kita sinkronkan supaya ini tetap bisa jalan. Karena di beberapa tempat kami mendapat informasi bahwa ketika ada sisa itu harus masuk dalam pengelolaan yang terpisah, sehingga akhirnya juga kadang-kadang tidak bisa kemudian kembali ke vaskes yang sebetulnya mendapat kapitasi tersebut. Ini yang menjadi keluhan. Semoga semangat ini juga kan diikuti dengan terbitnya regulasi yang sejenis dari Kemdagri maupun barangkali Kementerian Keuangan untuk mendukung supaya tujuan dapat digunakan sisa dana kapitasi oleh vaskes yang menerima ini dapat tercapai tanpa terhambat dari sisi aturan tentang penganggaran. Nah, disebutkan juga di sana bahwa dana sisa dari jalur jasa pelayanan juga tetap hanya untuk jasa pelayanan. Dana sisa dari jalur biaya operasional juga biaya operasional. Artinya ini adalah untuk kemudian tidak terjebak seolah-olah kita dana sisa mau dibagi-bagi dalam arti seolah-olah mau untuk bancaan, bukan begitu. Tapi sudah ada pemilihan yang juga tidak boleh sembarangan untuk diterobos. Nah, yang jelas memang pemanfaatan desa itu tetap dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja, nanti dapat dicairkan pada tahun berikutnya. Nah, ini
beberapa hal yang kami menarik dari Permenkes ini, meskipun kemudian juga beberapa sejawat mengusulkan lagi, kalaupun tadi Ketua Dinkes sudah mengatakan sudah sangat berterima kasih dan senang dengan terbitnya Permenkes ini karena dianggap sudah cukup rinci memberikan rambu-rambu. Tapi kemudian juga ternyata dilakukan masih ada kritik tadi seperti misalkan penilaian kinerja sudah kita bahas tadi di Permenkes 28 maupun juga beberapa faktor yang menyebabkan misalkan apakah memang rangkap jabatan Kapolres itu akan membuat tetap bisa optimal dalam pelayanan juga tentu merupakan sesuatu yang dapat kita nilai dari kinerja sesuai dengan KPI dari masing-masing sana. Nah, di luar itu ada sebuah usulan yang menarik juga bahwa keinginan dari beberapa sejawat di FKDP itu Permenkes ini pun mengatur mengenai persentasenya sejak awal. Jadi ada yang usul, misalnya kita sepakati untuk yang dokter itu katakanlah diambil berapa persen dari seluruh jasa pelayanan tadi, perawat berapa misalkan, atau mungkin bidan berapa, tenaga yang lain berapa, masing-masing sudah ada persentase sehingga diharapkan bahwa nanti berarti setiap pengelompokan tadi akan lebih terdorong untuk bekerja dengan baik supaya tetap bisa diperoleh pembagian yang dalam arti layak. Dengan cara berarti mendorong ke suatu indeks kinerja secara individu maupun indeks kinerja secara unit. Ini yang kami pandang merupakan satu bentuk yang barangkali diadopsi dari Kemenkes nomor 625 2010 tentang sistem remunerasi di rumah sakit. Memang di sana ada proporsi awal dulu, kemudian dapat dibagi bersama-sama sehingga kita terdorong menuju ke suatu yang namanya indeks kinerja individu maupun indeks kinerja unit. Nah, dengan demikian kita menurut usul ini maka tidak perlu jadi nanti seorang dokter merasa seolah-olah menjadi harus berbagi dengan banyak. Karena mestinya berarti dia hanya berbagi pada satu unit yaitu unit sesama dokter. Ini harapannya ke arah sana. Bahkan ada seseorang yang juga berusaha membuat contoh kalau misalkan boleh kami buka contoh ini tadi pagi kami mendapatkan menarik nanti kami akan tunjukkan nanti sudah kita dapatkan, tapi ini usul ini menarik karena berarti ada upaya juga untuk lebih memberikan bagi semua orang. Harapannya demikian, walaupun memang tidak selalu berarti bahwa ini adalah usul yang terbaik, tapi minimal selaras dengan menuju tadi indeks kinerja dari individu maupun unit. Harapannya tentu kita lebih mendorong supaya teman-teman dari KTP ini lebih nyaman dalam bekerja, karena toh terus terang sebetulnya kalau kita mau lihat adanya kapitasi sudah cukup membantu teman-teman ini, karena kalau sebelum kapitasi tentu sebelum JKN tentu kadang-kadang terjadi bahwa layanan kuratif ini seolah-olah hampir tidak mendapat jasa, seolah-olah karena relatif kecilnya. Dengan adanya kapitasi kita berharap ada penghargaan terhadap kinerja masing-masing dalam hal layanan kuratif, tapi juga tidak meninggalkan bahwa kapitasi juga mendorong untuk tetap terjaganya kinerja secara program non kuratif, yaitu yang di masyarakat baik dalam arti promotif preventif maupun program-program puskesmas yang lain. Nah, inilah semangat yang kami tangkap di Permenkes 21 ini, yang semoga nanti pada pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana kita harapkan dan diharapkan juga dari Permenkes ini. Satu hal yang tambah menarik adalah di Permenkes ini ada rincian dengan sangat rinci betul mengenai apa saja ruang lingkup dari pemanfaatan dana biaya operasional dari proporsi kapitasi, sehingga semoga tidak ada keraguan untuk menggunakannya sehingga nanti bisa optimal dan tidak perlu terjadi nanti adanya silpa di akhir tahun anggaran. Demikian satu pembuka barangkali ya untuk suatu memancing diskusi. Nanti kita dapat mencoba untuk kembali meneruskan dengan diskusi yang lebih dinamis, dan sekali lagi karena saya sadar bahwa saya bukanlah orang yang sebetulnya punya praktisi dan sebagainya di bidang ini, maka saya sangat mengenal betul kalau nanti barangkali yang saya sampaikan ini belum sepenuhnya memenuhi harapan, dan justru kami dapat mendapat masukan juga nih dari diskusi pada siang hari ini. Demikian, terima kasih, kami kembalikan dulu kepada moderator di PKMK. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bapak Tonang, sangat mendalam kajiannya. Jadi mungkin berikutnya adalah sesi diskusi.
Jadi bagi peserta yang ada di studio dan peserta yang webinar juga dipersilakan. Bagi peserta webinar bisa menyampaikan pertanyaannya dengan secara lisan dengan menekan ikon tanda tangan. Jadi ada simbol tangan, bisa mencet itu, nanti kami sambungkan secara live atau menyampaikan via chat. Ya, mungkin dari peserta yang ada di studio terlebih dahulu ingin mendiskusikan sesuatu, dipersilakan. Oh ya, monggo Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi pertama-tama selamat siang Pak Tonang. Perkenalkan saya Elvi Effendi dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial, salah satu UPTD dari Dinas Kesehatan DIY. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak. Ini hal yang baru, betul-betul baru, karena kalau di browsing masih belum ketemu tuh Permenkes 21 itu. Oh, ya, alhamdulillah. Sudah ada Pak di akun Facebook saya, tinggal di download Pak. Tapi di websitenya yang resmi Kemenkes belum bisa keluar. Tapi terima kasih Pak, alhamdulillah sudah bisa dapat ini. Jadi ini Pak, kalau kita lihat pemanfaatan dana kapitasi itu sudah diatur secara jelas. Hanya mungkin peruntukannya mungkin perlu dieksplor lebih dalam lagi, atau saya nggak tahu klarifikasinya ini kepada Kemenkes atau Pak Tonang bisa memfasilitasi ini. Khususnya yang 40%. Jadi kalau Jaspel itu sudahlah, itu rezekinya teman-teman yang melaksanakan pelayanan. Tapi yang 40% ini mestinya harus lebih rinci lagi. Di antaranya itu kan ada obat. Kemudian yang kedua bisa untuk biaya operasional pelayanan kesehatan. Termasuk perekrutan tenaga non PNS, Pak. Jadi begini, saya katakan saya kebetulan berbackground apoteker. Yang pertama adalah untuk obat. Obat itu kan sudah menjadi satu kewajiban dari penyedia barang, dalam ini adalah Dinas Kesehatan, untuk menyediakan obat perencanaan yang baik sehingga obat itu tidak perlu tambah. Nah, sehingga biayanya yang lain itu bisa untuk pemanfaatan, contoh sekarang SDM paling susah Pak. Kaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 51 tentang apoteker, itu kan untuk perekrutan pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan oleh apoteker di puskesmas itu. Nah pertanyaannya Pak, seandainya itu kita merekrut tenaga apoteker dengan menggunakan yang 40% itu, tanggapan Pak Tonang gimana? Jadi ini yang tenaga, khususnya tenaga kesehatan atau sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang ada di puskesmas itu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelayanan ini dalam hal perekrutan SDM itu kan mestinya dengan sistem kontrak. Kalau sistem kontrak itu berturut-turut selama 12 bulan dan itu kalau berlanjut sampai dengan 3 tahun, kan kewajiban dari pemerintah daerah untuk mengangkat menjadi PNS. Nah ini komentar terhadap kaitannya dengan pemanfaatan ini dikaitkan untuk perekrutan sumber daya manusia kesehatannya. Saya kira itu Pak mungkin sebagai awal diskusi, nanti mohon explore yang lain dari teman-teman yang lain nanti bisa memperkaya nih. Dan sekaligus mungkin saya laporkan, saya kebetulan juga ditunjuk sebagai sekretarisnya Adinkes. Jadi saya bisa membantu teman-teman yang ada di DIY. Terima kasih Pak Tonang. Terima kasih Pak. Baik Pak Tonang, terima kasih atas materinya yang tadi dijelaskan terkait dengan Permenkes baru. Ini yang menarik adalah kalau kita lihat sisa kapitasi, sisa dana kapitasi ya, ini yang mungkin perlu dilihatkan karena yang pertama memang Permenkes ini menunjuk fasilitas Pemda, di mana FKTP Pemda ini sebenarnya ada 2 jenis ya, antara PLUD dan non PLUD ya. Saya nggak tahu di ayat itu memang ada penjelasan kalau itu untuk non PLUD. Nah ini harusnya memang kemudian dikelirkan lagi, harusnya ada susulan ya. Maksudnya untuk
Permenkes lain yang menyatakan untuk yang BLUD, karena di satu sisi memang kita memang melakukan penelitian Pak, memang belum mendalam mengenai mekanisme dana kapitasi di PLUD, karena di beberapa diskusi juga dijelaskan kalau dana kapitasi di PLUD pun nggak sebebas yang menjadi pendapatan Mas. Lah ini jadinya aneh juga Pak ketika sisa lebih dana kapitasi tapi tidak diakui sebagai pendapatan di Puskesmas PLUD maupun di non PLUD ya. Jadinya, dan kalau kita tanyakan ke Puskesmas, teman-teman Puskesmas mungkin juga bingung karena sisa lebih dana kapitasi juga tidak masuk dalam budget, harus dianggarkan sendiri ya, sesuai dengan penjelasan Permenkes ya, dianggarkan sendiri ya. Ini seperti apa bentuknya, apakah kemudian masuk dalam anggaran perubahan yang notabene harus 2 kali lagi dalam proses perencanaannya. Kemudian ini terkait dengan sisa lebih dana kapitasi, saya kira memang peruntukan di Permenkes ini lebih luas, jadinya saya nggak jadi bertanya-tanya apakah kemudian di Permenkes ini ada batasan tertentu antara BLUD dengan non BLUD Pak, kalau sudah diperluas. Nah, ini juga perlu kita lihat lagi, karena yang BLUD katanya lebih bebas, tapi sekarang mungkin yang dengan Permenkes yang baru ini juga lebih bebas nanti, kalau apalagi kalau bupati nih menambah dengan peraturan baru karena fleksibilitinya Pak. Nah, ini apakah terus wah enggak, ya udah nggak usah Puskesmas BLUD yang seperti dorongan pemerintah Pak, karena BLUD kan artinya dia membebaskan dari aspek finansialnya. Nah, tapi antara kebijakan dan lainnya masih dinas kesehatan. Nah, yang ketiga Pak, terakhir ini tetap peran dinas ini di dana kapitasi seperti apa, belum banyak dilihat. Ya, terima kasih Pak. Iya, silakan Bapak Tonang, mungkin bisa ditanggapi satu persatu. Sembari nanti untuk Bapak Edi sama Bapak Nyoman dari peserta webinar harap menunggu sebentar Bapak ya. Dipersilakan Bapak Tonang. Terima kasih. Ini sebetulnya kalau dalam bahasa saya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya sebetulnya. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba, memang ketika Permenkes ini keluar, saya mencoba bertanya ke Biro Hukum Kemkes, meneruskan pertanyaan beberapa teman di Puskesmas, termasuk beberapa yang tadi Bapak berdua tanyakan juga. Nomor 1 misalnya, apakah boleh proporsi biaya operasional itu dipakai untuk perekrutan? Sepanjang kami dapat menanyakan ke Kemkes, tentu tidak boleh Pak. Untuk perekrutan tidak boleh. Tetapi bahwa nanti tambahnya tenaga itu juga termasuk yang bisa mendapatkan proporsi jasa pelayanan, ya. Artinya barangkali dalam sisi lain sama dengan kalau dulu misalkan kita mau merekrut itu masih mikir nanti rutin berikutnya bagaimana, dengan konsep ini berarti sebetulnya ada sisi bahwa mereka tetap bisa mendapatkan jasa pelayanan, kata disebutkan pegawai tidak tetap pun bisa mendapatkan jasa pelayanan. Nah, sekarang kita lebih jauh menilai, kita sebenarnya juga harus menilai juga dari Permenkes nomor 75 di tahun 2014 tentang standar Puskesmas. Misalkan tentang ini Pak, ingin terlihat bahwa ada standar tentang tenaga. Nah, kami melihat apa yang diatur dalam Permenkes 19 ini, ya, kalau nanti kita sinkronkan dengan standar tenaga ini, barangkali akan kita bisa mendapati angka yang sebagaimana diharapkan. Saya melihat ini juga yang dipakai untuk contoh, Permenkes 21 ini adalah ada contoh tentang bagaimana membagi sebuah puskesmas begitu, di mana di sana ada contoh, misalkan ini kita lihat sama-sama kalau Bapak Ibu sudah memegangnya, ini terlalu kecil kalau kita buka bareng-bareng. Ini ada sebanyak 33 pegawai di puskesmas, ada dokter umumnya, ada dokter gigi dan seterusnya. Ini suatu contoh proporsi untuk melihat betul ya dapatnya seberapanya di sana. Nah, maksud saya begini, untuk merekrut tidak boleh Pak, tetapi sepanjang saya dapat memahami dari penjelasan Biro Hukum Kemkes, tetapi bahwa mereka yang diangkat hati bisa mendapatkan jasa pelayanan bisa. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan pertanyaan kedua tadi menarik mengenai BLUD dan non BLUD. Memang setelah Permenkes ini keluar, beberapa teman saya di Puskesmas mengatakan, udah kalau gitu mending nggak usah BLUD aja. Atau dengan Permenkes ini kan malah justru lebih sudah ada keleluasaan yang lebih. Daripada kalau tadi BLUD nambah beban pekerjaan, karena berarti kan keuangannya sebagainya menjadi lebih kompleks masalahnya. Masuk juga betul Bapak, bagaimana kemudian dana sisa ini kalau dalam konsep BLUD misalnya ini juga tidak mudah terus menjawab pertanyaan itu, karena tentu di sana akan
berlaku juga beberapa peraturan yang saya melihat sebagai satu tugas spesialis barangkali dari Kemendagri terkait dengan PKBLU yang saya lihat juga sama siswa masih menunggu Pak dengan Perpres 19 ini, Perpres 21 ini, bagaimana kemudian nanti Kemendagri menerjemahkan. Dulu begitu keluar Permenkes 19 2014, Mendagri keluarkan SE untuk melaksanakannya. Nah, setelah Perpres 21 ini, sepanjang kami ikuti, kami belum mendapatkan bagaimana Kemendagri bersikap dan membuat aturan untuk mampu laksanakannya di Puskesmas. Kami belum mendapatkan. Nanti kalau kami mendapatkan, akan kami bagi bersama dengan penyampaian semua yang tentu sebenarnya lebih terkait daripada saya di lapangannya nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan PTT yang selama 12 bulan? Betul Pak, ini memang kalau aturannya memang demikian Pak ya. Tapi saya tidak bisa komentar bicara tentang ini, apakah dikaitkan dengan kapitasi bagaimana. Saya pilih tidak berkomentar, ini saya salah karena ini cukup sensitif mengenai hal ini. Kita tahu kami di rumah sakit pun mengalami hal yang sama. Kalau kita mengandalkan tenaga dalam arti tenaga sebagai konsep ASN misalnya, itu ternyata tidak mudah. Karena begini Pak, di ASN itu nanti selalu semua pegawai adalah kontrak. Maksudnya dengan dalam arti semua menjadi P3K. Bahkan disebut PNS sebenarnya juga suatu kontrak sebetulnya. Hanya kontraknya jangka panjang. Sementara kalau nanti dalam konsep ASN ini P3K pegawai pemerintah penerima kontrak itu akan ada periodisasi waktu yang berkala. Dengan nanti konsep seterusnya adalah menggunakan penilaian kinerja untuk dapat diteruskan atau tidak diteruskan. Nah, ini kalau terkait dengan kapitasi, saya belum mendapatkan gambaran jelas Pak, mohon maaf, tidak bisa mengatur dengan jelas bagaimana. Tapi kalau saya memandang Permenkes 21 ini memberikan ruang bahwa pegawai tidak tetap pun mendapatkan jasa pelayanan. Artinya suatu peluang sehingga tidak perlu terjadi nanti seolah-olah kecemburuan di Puskesmas akhirnya membuat menurunnya moral kerja dari staf di Puskesmas. Demikian yang bisa saya tanggapi. Malah saya kalau dapat masukan dari Bapak berdua, nanti bisa kami teruskan juga ke apa yang kami bisa punya akses untuk kami sampaikan ke Kemkes Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Tonang. Ya, kemudian kami mencoba menghubungkan dengan peserta webinar, mungkin dengan Bapak Edi Baktiar terlebih dahulu dibuka. Bapak Edi Baktiar, dipersilakan Bapak, mungkin bisa ditekan tombol unmute-nya. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Tonang. Selamat siang Pak Edi. Ya, saya Edi Baktiar Pak, mahasiswa tugas belajar di UGM Pak. Minat kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan, Pak. Jadi mungkin sebelum saya bertanya tentang PMK 21 2016, mungkin saya lebih mengawali seandainya pelayanan kesehatan itu masih saja di desentralisasi, pasti akan seperti ini terus, Pak. Masalah kesehatan di Indonesia, karena memang mau tidak mau pelayanan kesehatan itu akan dijadikan komoditas politik Pak di daerah-daerah itu. Nah, kebetulan saya sekarang lagi melakukan penelitian tentang penguatan sistem rujukan oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Pak. Nah, ternyata setelah saya melihat memang semua keputusan tentang pelayanan kesehatan di daerah itu, terutama di Bima, Kota Bima dan Kabupaten Bima, terutama masalah penempatan tenaga dan sebagainya. Bahkan di Kabupaten Bima itu, Pak, ada kepala puskesmas yang merangkap jadi ada dokter merangkap sebagai kepala puskesmas. Itu semata-mata ya karena kebijakan politik juga, Pak. Nah, terus pada saat saya turun ke puskesmas, saya melakukan pendataan di puskesmas, mengambil data di puskesmas. Nah, saya tidak bertemu dengan kepala puskesmas dan juga dokter puskesmas, ya, Pak. Karena mereka rangkap. Nah, terus ada beberapa puskesmas juga yang tidak ada dokternya, Pak. Kasihan, Pak, di wilayah-wilayah terutama di wilayah-wilayah timur. Mungkin itu yang saya tekankan. Mungkin sebaiknya
untuk pelayanan di kesehatan itu lebih baik disentralisasikan saja. Mungkin itu yang masukan dari saya. Terus masalah kapitasi, Pak. Masalah kapitasi memang agak rumit di puskesmas itu. Yang saya lihat memang karena memang saya melihat pembagian kapitasi itu tidak berdasarkan kepada porsi kapitasi itu sendiri. Jadi dibagi rata, Pak. Jadi dibagi rata karena pada dasarnya kapitasi itu kan untuk UKP, Pak. Jadi biar yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan UKP pun dapat kapitasi. Nah, sementara untuk UKP sendiri, untuk UKM sendiri kan ada dana BOK, Pak. Nah, sementara sekarang juga di tahun 2016 ini dana BOK tuh masuk APBD dan justru dana BOK yang diharapkan bisa memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat justru bisa saja diatur oleh Pemda sendiri, Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Tenang. Selamat siang. Terima kasih, Ya. Pak Edi. Mau ditanggapi lagi atau menampung satu Langsung pertanyaan saja, lagi, Di. Pak? Langsung dulu daripada saya kelupaan, Pak. Mohon maaf. Terima kasih, Pak Edi. Pertama, untuk daerah-daerah dengan kekurangan dalam hal regulasi JKN, kita tahu bahwa di pasal 35 Perpres 12/2013 mengatakan bahwa ketersediaan vaskes dan nakes adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, khusus untuk daerah-daerah di mana memang terjadi kekurangan, maka ada mekanisme kompensasi. Inilah mekanisme yang dalam regulasi JKN ada, tetapi sampai hari ini itu belum terlaksana. Nah, kami di tingkat nasional bisa mendorong supaya ini terlaksana, sehingga nanti daerah-daerah yang memang betul-betul kekurangan tadi dapat perlakuan khusus dalam hal kompensasi, sehingga nanti tidak terlalu berjarak dengan daerah lain yang sudah kecukupan dalam hal vaskes dan nakes tadi. Itu menarik. Nah, sekarang pertanyaan kedua tadi, ini tadi saya ingat ada satu pertanyaan yang belum terjawab di sebelumnya, mengenai peran Dinkes tentang kapitasi ini. Sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam, Pak, pertama Pak Edi dulu, memang betul sebelum muncul Permenkes 21 ini ada kecenderungan bahwa menganggap kapitasi hanya UKP murni, sehingga yang dapat hanyalah yang terlibat dana langsung. Justru karena itulah maka dalam Perpres 21 ini dirinci dengan lebih rinci betul bahwa semua tenaga kesehatan pun mendapatkan proporsi, sehingga harapannya tidak menimbulkan kecemburuan, termasuk tidak menurunkan moral bekerja hanya karena pembagian kapasitas tadi. Nah, kemudian ada yang membagi secara rata, ini adalah kata tadi, Pak, karena yang mendapat hanya tidak semuanya, dan seolah menjadi dikumpulkan, dibagi rata sekedar karena biar semua mendapatkan. Nah, tapi ini kan juga sebenarnya tidak tepat kalau dari sisi beban kerja dan kinerja. Maka kemudian di Permenkes 21 ini dirinci dengan lebih jelas, lebih rinci betul, supaya nanti tidak terjadi pembagian yang sekedar sama rata tadi sana. Kemudian ada kritik bahwa Permenkes 21 ini meniadakan soal kinerja. Kita bisa kembali pada tadi Permenkes 28 bahwa pemerintah daerah dapat menambahkan kriteria, termasuk kriteria kinerja. Nah, ini menyangkut pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana peran dari dinas kesehatan. Justru kami melihat dengan adanya ini maka peluang bagi dinas kesehatan untuk ikut dalam membuat kebijakan tentang pembagian ini menjadi ada. Karena berarti harus ada suatu mekanisme penilaian kinerja yang disepakati bersama, diberlakukan di suatu daerah untuk dapat dipakai tadi, menambahkan kriteria variabel kinerja. Nah, bagaimana menghitung kinerja adalah sebuah ruang yang menurut saya sangat terbuka bagi Dinkes untuk terlibat, baik yang sudah ada dalam aturan formal misalnya tentang norma kapitasi, yang berarti juga menentukan berapa besaran kapitasi diterima oleh suatu vaskes, juga dengan yang namanya KPK, kapitasi berbasis kinerja, yang ini juga membuat besaran kapitasi dari setiap vaskes itu menjadi tidak sama. Dulu kita memandang bahwa semua puskesmas itu mendapatkan kapitasi yang sama. Jadi dengan konsep norma kapitasi dan KPK ini berarti tidak akan sama, karena mesti ada beda. Norma kapitasi bicara mengenai kapasitas terpasang, terutama dari sisi ketersediaan SDM, sarpas, dan jam pelayanan. Nanti ada lagi sisi KPK, yaitu kapitasi basis komitmen, yang berarti ada pembedaan. Nah, dalam menilai ini semua, peran Dinkes sangat besar sebetulnya. Karena berarti Dinkes lah yang memberi ruang untuk dapat menilai ini pada nilai berapa sih vaskes ini, sehingga menentukan berapa besaran kapitasi yang dia dapatkan. Itu baru dari segi inputnya. Dari segi prosesnya, tadi di kesehatan berarti punya ruang juga untuk membuat suatu instrumen kinerja untuk menilai bagaimana menilai kinerja dari setiap individu maupun unit, sehingga nanti menggambarkan tadi ada pembedaan dari segi penerimaan proporsi jasa pelayanan atas jasa kinerjanya.
Tidak sekedar pada sisi yang sudah terpasang tadi, misalkan status kepegawaian, jabatan, rangkap tugas sebagainya tadi, tapi ada sisi lain yaitu sisi kinerja. Nah, titik inilah menurut saya ruang yang sangat terbuka bagi Dinkes untuk terlibat. Apalagi kalau kita sekarang dalam dulu pakai Kemenkes 465 2013, sekarang terbaru dengan Kemenkes 252 2016 tentang asosiasi Vaskes, maka Dinkes adalah mewakili asosiasi di FKTP. Jadi sebetulnya peran Dinkes sebagai asosiasi juga menjadi penting. Lepas dari soal peran Dinkes sebagai satu satuan kerja di pemerintah daerah. Nah, dua titik ini, dua posisi ini menurut saya membuat Dinkes punya peran yang lebih kalau ini kita maksimalkan. Tentu dengan kita harus sadar bahwa tentu tidak untuk kemudian, mohon maaf, barangkali kita sama-sama mendengar ada beberapa yang barangkali bukan karena satu niat buruk saya kira, tapi ada ya katakanlah kepleset lah begitu, sehingga kita tahu ada beberapa Dinkes yang harus bermasalah. Nah, kita berharap dengan terbuka ruang ini membuat nanti teman-teman di Dinkes ini lebih pede juga untuk mengatur, karena kita tahu memang satu isu yang sebenarnya kita juga dorong ke kampus adalah kita berharap ada alokasi yang jelas bagi Dinkes untuk memainkan peran sebagai koordinator moner JKN di daerah. Beberapa keluhan teman-teman Dinkes adalah di JKN ini kan ibarat tadi istilahnya, maaf tadi salah satu Bapak menyampaikan kapitasi adalah ya sudah rezekinya orang pelayanan lah, tapi sebetulnya kita merasa harusnya ada satu proporsi untuk ke sana. Nah, satu yang bisa kita perdebatkan adalah dalam hal tadi mengenai penggunaan dana biaya operasional tadi ada sebenarnya ada kata-kata untuk mendukung kegiatan program kesehatan sebetulnya. Nah, saya tidak tahu apakah ini bagaimana cara menerjemahkan secara keuangan, tapi menurut saya ini adalah suatu ruang agar nanti Dinkes juga bisa mendapatkan proporsi yang jelas dari dana kapitasi ini, justru bukan untuk istilahnya iri, tapi lebih pada sisi untuk mendorong agar kinerja Dinkes dalam hal menjadi regulator maupun koordinator moner JKN itu menjadi lebih dapat penghargaan. Nah, kita mengusulkan juga sebenarnya ke Kemkes, kita juga berharap dalam ini akan muncul dalam revisi Permenkes 21 ini ternyata belum muncul secara eksplisit. Kita masih menunggu juga nanti apakah ada di dalam revisi dari Permenkes 28 maupun Permenkes 59 tentang tarif, apakah juga bisa muncul proporsi yang jelas bagi Dinkes untuk memang secara legal mendapatkan dari dana kapitasi. Nah, itu beberapa yang menurut kami sangat penting untuk kita sampaikan agar mendorong teman-teman di Dinkes untuk lebih kenapa juga saya lebih pede dan lebih nyaman dalam terlibat di JKN ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Tonang. Ini sepertinya beberapa peserta webinar sangat antusias Pak Tonang. Semuanya pada antri untuk bertanya. Ya, nggak tahu apa sih, Pak. ada Bapak Nyoman. Dipersilakan Bapak Nyoman. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Nyoman. Ya, nanti beberapa peserta webinar yang ingin tersambung secara live untuk menyampaikan pertanyaan itu bisa disampaikan dengan menekan ikon tangan dan atau menyampaikan via chat ya. Sembari menunggu beberapa pertanyaan, oh ya ini ada dari Bapak Aris ya, dipersilakan mungkin Bapak Aris. Selamat siang Bapak Aris ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tonang, mungkin ini pertanyaannya agak sedikit lari Pak dari bahasan kita, tapi tetap menyangkut begitu Pak. Yang pertama mengenai jasa dari tenaga kesehatan sendiri Pak. Jadi pernah petugas Puskesmas itu menanyakan kepada saya, mereka belum menerima jasa sejak 6 bulan terakhir begitu Pak. Jadi pertanyaannya dalam Permenkes 21 2016 tersebut apakah ada diatur mengenai jasa medis ataupun itu menjadi salah satu tugas dari Dinkes setempat Pak. Kemudian yang kedua mengenai pemberdayaan peran promotif preventif di wilayah kerja Puskesmas Pak. Nah ini di Aceh khususnya kan masih banyak daerah terpencil. Jadi mengenai warga yang datang ke Puskesmas tersebut, kebanyakan itu hanya mengambil rujukan saja dan mereka langsung ke rumah sakit begitu Pak. Tanpa ada memeriksa lebih dalam di Puskesmas begitu. Intinya
masyarakat di Aceh, khususnya di daerah pedalaman, itu kebanyakan datang ke puskesmas hanya untuk mengambil rujukan, tetapi bukan untuk berobat gitu, Pak. Dalam hal ini, apakah ada ataupun bisa bupati ataupun wali kota memberi inisiatif kepada pengelola dana di puskesmas, dalam hal ini Dinkes, untuk memberdayakan peran promotif di puskesmas. Contohnya misalkan puskesmas turun desa begitu, Pak. Kemudian mengenai dana kapitasi dalam puskesmas terhadap dokter, Pak. Pertanyaan saya, apakah itu juga tanggung jawab dari Dinkes atau memang bisa diatur oleh bupatinya? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aris. Iya, terima kasih Bapak Aris. Belum ditanggapi oleh Bapak Tonang, Pak ya. Ini ada pertanyaan juga yang hampir nyambung dengan Bapak Aris, jadi mungkin bisa sekalian. Ada pertanyaan dari anonim, Pak, peserta webinar juga, ini chat. Itu tadi kan menyampaikan bahwa ada yang belum berani menggunakan, begitu Pak ya. Nah, dari Permenkes 19 2014, bahkan setelah revisi 21 2016, memang itu bukan hanya terkait dengan informasi bagaimana penggunaan, tapi semacam punishment kalau tidak menerapkan itu kayaknya belum tersirat ini Pak. Nah, sebenarnya memang regulasi ini hanya bersifat himbauan, silakan kalau memakai dipersilakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, atau sebenarnya perlu ada sanksi di sini karena bukan tidak mungkin ada beberapa daerah yang bahkan sampai sekarang belum memanfaatkan dana kapitasi itu, yang pada akhirnya konsekuensinya itu berdampak di anggaran berikutnya dan sebagainya, seperti itu Pak. Ya mungkin sekalian mohon ditanggapi. Terima kasih Pak Tonang. Terima kasih. Lama-lama soalnya sulit pertanyaannya. Pertama Pak, tadi tentang bagaimana mendayagunakan kapitasi. Semangat yang dulu muncul ketika di awal JKN adalah orang kebingungan menggunakan karena belum ada aturan. Dan muncul Perpres 32 2014. Semangat yang muncul adalah kemudian bahwa dana kapitasi itu seharusnya cair langsung kepada unit Vaskes yang memberikan pelayanan. Nah, memang di titik kemudian muncul lagi bagaimana dengan yang non PLD, waktu itu demikian. Nah, harapannya waktu itu dengan SE Mendagri, berarti kita berharap pemerintah daerah itu menerbitkan aturan tentang tata cara ini supaya hak dari Vaskes yang memang mendapat kapitasi itu tetap tersalurkan walaupun dia non PLD. Waktu itu demikian terjadi. Nah, dirinci kemudian di Permenkes 19 waktu itu dengan pembagian tadi supaya punya acuan yang sama rupanya. Tidak terjadi ketimpangan antar daerah hanya karena tidak menggunakan acuan yang sama. Nah, di Permenkes 21 ini menurut saya lebih dipertegas dalam hal bahwa memang tadi supaya tidak ada dana sisa yang kemudian mengalir masuk ke tempat lain sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh Vaskes yang menerima. Itu perkembangan yang ada seperti itu. Tapi nanti nyambung ke pertanyaan tadi, terus kekuatannya apa? Saya juga bukan ahli hukum dalam hal ini. Saya hanya pernah mendapatkan masukan bahwa memang Permenkes memang bukan suatu aturan yang layak memberikan sanksi. Dia akan punya kekuatan kalau dia mendapatkan kekuatan itu dari aturan di atasnya. Karena kita tahu bahwa sebetulnya aturan terendah adalah di peraturan presiden. Di bawah itu memang tidak ada pemberian sanksi tanpa diberikan kekuatan oleh aturan hukum di atasnya. Dalam hal memang di Permenkes memang tidak ada aturan mengenai sanksi yang sifatnya pidana, misalnya tidak ada. Sayangnya juga memang di sana juga tidak ada sanksi yang sifatnya administratif, misalnya juga tidak ada. Nah, ini kami juga tidak tahu bagaimana pertimbangannya. Apakah berarti ada suatu aturan lain yang diacu untuk mengatur hal tersebut, ataukah bagaimana, saya belum mendapatkan penjelasannya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan soal JKN, saya mengambil sisi nilai umumnya adalah dalam JKN itu tanggung jawab tentang terlaksananya JKN ada pada pemerintah dan Pemda. Artinya kalau nanti JKN itu menjadi terhambat karena tidak tersalurkan dana kapitasi oleh karena belum terbitnya peraturan pemerintah yang lengkap untuk memberikannya, maka ini bagi saya adalah suatu kondisi berarti pemerintah tidak dapat menjamin terlaksananya JKN dengan baik. Saya hanya bisa mengambil sisi itu tanpa bisa menjelaskan dengan rinci mengenai dasar hukumnya karena memang saya tidak sampai ke level ke sana. Ya. Dan tadi mengenai apakah pembagian jasa medis di Vaskes juga menjadi tanggung jawab Dinkes? Tidak.
dengan adanya Permenkes ini kita berharap sebetulnya pembagian tetap menjadi wilayah dari masing-masing Vaskes, karena memang demikian bunyinya di aturan, sehingga tidak terjadi nanti orang luar itu turut campur. Tapi dalam hal tadi, misalkan pemberian penilaian kinerja, dalam hal penerapan norma kapitasi maupun kapitasi berbasis kinerja, maka berarti Dinkes masuk melalui jalur itu, tapi tidak benar untuk menentukan bagaimana membagi tempat masing-masing. Nah, ini kondisi yang waktu itu terjadi di awal, di mana memang sempat terjadi sekalipun yang tidak bisa cair, karena belum terbitnya peraturan pemerintah yang memayungi untuk penggunaan itu, terutama untuk yang kelompok yang non-BLUD waktu itu. Nah, dengan adanya sekarang konsep di sini, di Permenkes 21 ini, menurut kami memang ada rincian yang sudah lebih jelas, sehingga sudah punya alasan untuk dapat menggunakannya. Karena waktu itu memang mesti menunggu peraturan pemerintah daerah untuk dapat menggunakan rincian dari penggunaan dana operasional. Tapi sekarang dari Permenkes 21 ini berarti sudah ada kita pegang mengenai tadi, sudah sebagian rincinya, contoh-contoh dari bentuk penggunaan dari biaya operasional. Kita berharap ini menjadi memudahkan bagi pemerintah daerah untuk tidak perlu lagi menunda ataupun terlalu lama dalam menyusun peraturan yang menjadikan pelaksanaan dari Permenkes 21 ini. Walaupun justru kita akui di lapangan banyak orang sudah mengatakan bahwa Permenkes itu seolah tidak punya harga bagi pemerintah daerah. Karena dalam beberapa pemerintah daerah masih lebih mengikuti apa aturan dari Kemdagri. Itulah kami di tingkat nasional kemarin menyampaikan bahwa perlu sinkronisasi di antara kementerian ini supaya tidak terjadi nanti apa yang menjadi aturan Kemenkes itu menjadi sekedar macan kertas, artinya tidak terlaksana. Nah, ini yang kita dorong supaya ini sama. Nah, saya berpikir dalam hal ini Adinkes sebagai perangkat pemerintah daerah maupun dalam hal asosiasi Vaskes memiliki peran lebih untuk mendorong supaya pemerintah daerah dapat memenuhi harapan dari pelaksanaan Permenkes 21 ini. Itu saya kira satu lagi tadi rujukan sekarang. Ini menarik. Rujukan sesuai dengan Permenkes 01 2012 adalah tanggung jawab dari Dinas Kesehatan dan organisasi profesi. Jadi kalau ada keluhan mengenai rujukan yang dianggap sebagai puskesmas hanya katakanlah tempat stempel rujukan, saya pertanyaannya lebih tepat kita tujukan pada dua tadi, itu pada Dinas Kesehatan dan organisasi profesi. Walaupun di era JK ini dia muncul keluhan seolah-olah rujukan itu seolah-olah ini, seolah-olah ini diatur oleh BPJS Kesehatan. Ini yang kita berikan. Tidak boleh terjadi sebetulnya. Yang berhak mengatur adalah sekali lagi Dinas Kesehatan dan organisasi profesi, bukan BPJS Kesehatan. Nah, apakah boleh dengan pemerintah daerah memberikan insentif tadi? Sebetulnya dengan kapitasi berbasis kinerja, maka salah satunya adalah mengenai angka rujukan. Artinya, ketika sebuah Vaskes itu memiliki pengelolaan yang baik sehingga angka rujukannya dalam batas yang dianggap rasional, maka dia berarti kinerja baik. Sementara kalau dia ternyata memiliki angka rujukan yang dinilai melampaui rasional, maka dia kinerjanya buruk. Nah, konsekuensinya kemudian kinerja baik buruk ini adalah menentukan besaran kapitasi yang diterima. Inilah menurut saya upaya insentifnya melalui cara tersebut sebagai mendorong supaya Vaskes primer ini dapat memberikan kinerja layanan sehingga rujukannya menjadi dalam batas yang rasional. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Tonang. Jadi memang sungguh menarik pemaparan dari Bapak Tonang dan beberapa diskusi sebelumnya yang mengatur bahwa di sini itu Permenkes tidak bisa berdiri sendiri. Harapannya itu memang pemerintah daerah itu berusaha menerjemahkan sehingga bisa jadi hal tersebutlah yang nantinya akan menjadi pemicu bagi FKTP pemerintah di kabupaten kota tersebut untuk berani menggunakan kapitasi tersebut. Seperti itu. Mungkin ya Bapak Nyoman dari peserta webinar, dipersilakan Bapak Nyoman, atau yang mungkin yang atasnya, dua-duanya dibuka. Silakan Bapak Nyoman. Ya, masih belum tersambung. Mungkin bagi peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan juga bisa melalui chat. Kurang lebih tadi itu Bapak Nyoman. Jadi ya. Oh ya. Halo, bisa didengar Pak? Ya. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama selamat siang kepada Dr. Tonang. Selamat siang. Saya Nyoman Kumara. Saya dulu Dirjen Binkesmas sampai dengan tahun 1998. Kemudian saya join WHO 12 tahun di bidang health system dan pemberantasan penyakit. Nah,
sebenarnya setahu saya filosofi dari sistem kapitasi adalah meningkatkan kegiatan preventif dan promotif sehingga FKTP itu baik sebagai fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, apakah itu perorangan, dia akan mendapatkan biaya atau pendapatan lebih apabila jumlah pasien itu berkurang untuk pengobatan. Itu sebenarnya filosofinya. Nah, sekarang untuk puskesmas ini belum jelas kan, apakah karena kegiatan preventif dan promotif itu jumlah yang memerlukan pengobatan dan rehabilitatif itu berkurang apa enggak? Oleh karena janggal, kok ini biaya operasional masih ada kelebihan. Padahal BPJS itu kan mengeluh, ya, belum cukup mengalokasikan anggaran untuk kegiatan preventif dan promotif. Nah, ini yang saya ingin kemukakan. Misalnya di luar negeri dokter keluarga itu dia dibayar, misalnya catchment areanya itu ada 5.000 orang ya yang harus dia layani, itu 5.000 kali unit cost-nya. Nah, kemudian dia yang menggunakan untuk kunjungan rumah dan lain-lain, memberikan health education sehingga warga di catchment areanya itu yang datang untuk berobat dan memerlukan obat berkurang, sehingga pendapatannya otomatis naik. Nah, ini yang belum kelihatan. Apakah ada fasilitas pelayanan pribadi yang sudah join BPJS sehingga kita punya pengalaman apa enggak? Oleh karena saya khawatir kalau sistem kapitasi yang sekarang dilaksanakan di puskesmas meskipun sudah direvisi peraturan Menteri Kesehatannya, masih banyak hal yang tidak menunjukkan arah dari filosofinya, mengurangi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pengobatan kuratif dan rehabilitatif. Terima kasih Pak Tonang. Terima kasih Bapak. Boleh kami tanggapi? Ya, dipersilakan Bapak Tonang. Terima kasih Bapak Nyoman, sangat tersanjung saya Bapak memberikan masukan. Sangat setuju bahwa sebetulnya kapitasi JKN ini berharap adalah meningkatkan kapasitas layanan primer. Salah satu tujuannya tadi lebih mendorong ke promotif dan preventif. Di awal JKN dulu memang kita semua dalam posisi anggap saja masih tergopoh-gopoh dengan JKN, sehingga yang terjadi adalah di puskesmas itu terdorong ke arah kuratif. Bapak betul sekali. Sehingga kemudian ada suatu penilaian dari salah satunya dari KPK malah yang menilai dari segi penggunaan efektivitas penggunaan dana yang mengatakan bahwa ternyata dana kapitasi itu belum mampu meningkatkan pelayanan di layanan primer. Itu hasil penelitian mereka sekitar bulan September Oktober 2014. Dan KPK memberikan rekomendasi bahwa perlu ada upaya pada kedua lembaga yaitu Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk mendorong ke arah promotif preventif. Setelah kemudian di level Permenkes itu menerbitkan mulai tadi standar puskesmas sesuai dengan Permenkes nomor 75 2014, diteruskan dengan Permenkes nomor 24 2015 itu tentang bagaimana menilai kinerja puskesmas kinerja FKTP yang berprestasi salah satu puskesmas, di mana ada beberapa indikatornya itu kemudian lebih mendorong ke arah promotif preventif dalam bentuk misalnya adalah ada yang namanya kontak rate, di mana FKTP harus kontak dengan orang dalam cakupannya itu dengan jumlah minimal sekian 150 per mil setiap bulan, termasuk kontak sehat. Artinya justru mendorong untuk terjun ke masyarakat dalam bentuk kontak sehat, bukan kontak sakit yang diharapkan. Dan juga diukur lagi dengan instrumen tentang angka rujukan. Dengan diharapkan berarti kalau nanti kita angka rujukan itu bisa kita kendalikan, maka angka berkunjung juga bisa kita kendalikan. Nah, larinya lebih ke arah preventif promotif. Ketiga adalah dengan pemberdayaan dari Prolanis, yaitu bagaimana FKTP dapat mengembangkan konsep pelayanan di Prolanis itu supaya orang-orang yang
penyakit kronis ini dirawat secara holistik, tidak hanya bicara tentang cutting, tapi juga bicara tentang pendayagunaan secara preventif promotif di tempatnya masing-masing. Nah, untuk itu semua, Kemkes menetapkan secara aturan, kemudian BPJS Kesehatan menerjemahkan dari bentuk yang namanya kapitasi berbasis kinerja pelayanan. Nah, kinerja pelayanan ini diukur dengan sebetulnya ada 9 indikator, disebut dengan namanya Quality Indicator 9, QI 9. Nah, di tahun 2016 ini sudah mulai diberlakukan, walaupun baru 3 dari 9 indikator itu. Tadi saya sebutkan 3 tadi. Nah, kalau kita lihat nanti dari 6 indikator lain juga, sebetulnya semua arahnya adalah menuju ke preventif promotif. Nah, Permenkes 21 ini memang tidak secara khusus membahas sampai ke sana, karena sudah ada tadi Permenkes sebelumnya yang mengatur soal bagaimana mendorong kinerja KTP lebih ke arah preventif promotif tadi. Nah, Permenkes 21 ini berusaha untuk seiring dengan mendorong ke arah preventif promotif dalam bentuk misalnya tadi memberikan juga keleluasaan penggunaan biaya operasional untuk mendorong kegiatan pelayanan di luar gedung, juga program preventif promotif yang tadi ada di Permenkes 21 tadi, supaya berarti kita lebih tenang menggunakannya, tidak dalam posisi sebelumnya kan orang sering takut soalnya tentang bagaimana menggunakan dari biaya operasional. Dengan adanya penggunaan biaya operasional untuk pelayanan di luar gedung, kita berharap berarti ada dorongan menuju ke preventif promotif. Walaupun tetap kita sadari bahwa proporsi kapitasi, dana kapitasi untuk bidang promotif ini adalah tentu tidak menjadi bagian yang dominan, karena masih ada betul tadi salah satu penanya mengatakan masih harus ada dana dari pemerintah untuk betul memang mendorong betul yang UKM benar, bukan preventif promotif dalam arti individual, tetapi preventif promotif dalam arti kemasyarakatan dalam bentuk tadi biaya operasional kegiatan dengan BOK. Sayangnya memang pemerintah daerah di beberapa tempat kita mendapat keluhan bahwa BOK menjadi dikurangi atau bahkan ada yang dihilangkan karena menganggap sudah dapat biaya operasional. Nah, saya melihat semangat Permenkes 21 ini adalah mempertegas rambu-rambunya dan memerincinya supaya antara pemerintah daerah itu dapat memisahkan betul ini biaya preventif promotif dalam kaitan dengan UKP karena kapitasi JKN, dan harus ada juga dana dari pemerintah daerah untuk suatu preventif promotif dalam arti kemasyarakatan. Dengan dua ini bisa berjalan, kita berharap nanti filosofi yang tadi Bapak sampaikan dapat kita menuju ke sana. Tapi jujur memang beberapa teman mengatakan standar puskesmas bagaimana Perpres 75 pun belum semua puskesmas dapat memenuhi, sehingga akhirnya kita harus melihat tetap tadi mekanisme kompensasi tetap harus ada, karena saya melihat kuratifnya masih belum jalan di sana. Nah, kuratif yang belum jalan tentu menjadikan juga beban berat untuk dapat melaksanakan preventif promotifnya. Ini kenyataan di lapangan kita hadapi. Nah, untuk itu memang kita berharap nanti dengan penerapan QI9 tadi, maka dorongan menuju ke preventif promotif menjadi lebih kuat. Termasuk ini, kalau nanti preventif promotifnya itu bekerja dengan baik, maka kapitasinya lebih tinggi daripada yang vaskes yang ternyata mohon maaf kinerjanya kurang karena tadi misalkan rujukan terlalu tinggi, angka berobat terlalu tinggi, sementara kotak sehatnya malah kurang. Ini adalah membuat kapitasinya berkurang. Ini bagi saya suatu instrumen untuk mendorong menuju ke arah preventif promotif dengan menggunakan toolsnya adalah besaran kapitasi. Mohon maaf kalau saya tidak dapat menyampaikan secara lebih jelas, Bapak lebih tahu daripada saya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bapak Tonang. Jadi mungkin tadi sungguh menarik Bapak Tonang juga menyampaikan dan menyinggung terkait dengan Q9. Jadi nanti bagi peserta webinar apabila ingin mengetahui lebih dalam Q9 itu apa saja, itu mungkin dari kami juga akan men-share karena memang ketika Q9 ini akan diintegrasikan diimplementasikan komprehensif, komponen-komponen promotif itu akan lebih banyak keluar, begitu Pak Tonang ya. Betul. Ya. Terima kasih Bapak Tonang. Mungkin ada tanggapan dari peserta yang ada di studio, dipersilakan. Atau webinar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Tonang, begini. Semakin dirinci itu akhirnya merasa bahwa dengan harapan puskesmas itu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana kapitasi itu. Pada bertanya, terus bingung, makanya
karena ada klausul yang mengatakan dana kasih diperuntukkan untuk JKN, sedangkan beberapa peruntukan biaya operasional itu bisa bercampur-campur antara peserta JKN dan peserta yang belum menjadi peserta JKN. Nah, sebenarnya dengan adanya Permenkes 21/2006 ini itu ingin menyamar-nyamarkan supaya nggak apa-apa dipakai juga untuk seluruhnya, atau seperti apa Pak? Kalau Bapak Tonang bisa berpendapat. Ya, terima kasih Pak. Kalau kita kembali ke dasar lagi, sebetulnya dana kapitasi itu kan pada dasarnya sudah menjadi milik dari Vaskes Pak. Nah, kewajiban pelayanan JKN sudah kita jalankan dengan dana itu, bahwa kemudian itu pun bisa dipakai untuk pelayanan yang besar dari JKN, biasanya tidak masalah. Selama itu adalah bagian dari tugas-tugas puskesmas. Toh dalam PMK 21 mengatakan juga biaya operasional bisa dipakai untuk mendukung pelaksanaan program. Artinya sebetulnya tidak ada lagi batasan bahwa hanya orang JKN lah, peserta JKN yang boleh ke sana. Apalagi nantinya JKN juga akan menuju ke Universal Health Coverage yang sebenarnya tidak lagi ada perusahaan mengenai ini peserta atau bukan, karena semua sudah dapat menjadi peserta JKN. Nah, semangat PMK 21 menurut saya sudah menuju ke sana Pak. Tidak lagi kita membuat pemilihan yang kaku antara ini peserta saya atau bukan. Memang di lapangan beberapa kali kita menerima laporan misalkan begini, seorang peserta JKN yang terdaftar bukan di puskesmas beberapa kali mengalami hambatan ketika berusaha mengakses layanan dari program pemerintah misalkan untuk obat-obat TB atau vaksinasi dasar. Nah, ini ternyata ada di beberapa daerah itu muncul persepsi yang menurut kami kurang pas. Bagaimanapun tanggung jawab tentang UKP, tentang program pemerintah tetap melekat pada KTP milik pemerintah. Sehingga sebetulnya tidak lantas kemudian hanya karena ini bukan peserta saya, maka saya tidak memberi. Kan tidak tepat. Karena sebagai puskesmas, sebagai bagian pemerintah tetap punya kewajiban untuk memberikan layanan kepada seluruh masyarakat untuk yang terkait dengan program pemerintah. Nah, jadi kembali ke kapitasi tadi, begitu sudah diterima, sebetulnya pada saya sudah tidak masalah. Justru menurut saya, keluarnya Permenkes ini adalah menjawab pertanyaan dari teman-teman ketika dulu di awal JKN sudah menerima kapitasi, tapi bagaimana baginya jadi masalah. Kalau kami yang ada di rumah sakit sebetulnya justru berharap sebaliknya, begitu kami sudah menerima klaim INSPJIS, kami berharap itu adalah wilayah kami. Kita bagi sesuai dengan apa yang kita punya. Sebenarnya sama dengan di puskesmas menurut kami adalah sudah menjadi milik puskesmas, ya berarti dibagi. Nah, Permenkes ini justru berusaha memberikan bantuan untuk memberikan rambu-rambu supaya meminimalkan friksi dan beda persepsi di antara teman-teman yang di Vaskes primer. Kalau menurut saya demikian. Ya, terima kasih Bapak Tonang. Bagaimana ada pertanyaan lagi dari peserta webinar mungkin? Ya, belum. Mungkin dalam kesempatan ini mungkin dari Bapak sebagai perwakilan Jamkesmas Pak ya sama Dinkes itu sebenarnya dengan adanya peraturan-peraturan selama ini 19/2014, 21/2016 harapannya seperti apa mewakili daerah nih Pak? Mungkin Pak, dipersilakan Pak. Ya, kalau harapan dari pemerintah daerah itu sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa kita itu di daerah istilahnya harus kaidah-kaidahnya itu rambu-rambunya itu jelas. Jadi tidak mengambang diserahkan kepada daerah, ditetapkan oleh SK Bupati. Bupati tidak semudah itu membuat SK. Ya, jadi ini yang mungkin sekali lagi ya daerah. Tapi juga jangan sampai juga kalau jelas justru nanti tidak bisa berkembang. Ini juga dilematis juga. Tadi diambil contoh. Sebetulnya tadi kalau menurut saya SDM itu bisa. SDM bisa. Hanya nanti bagaimana pimpinan BLUD dalam hal ini kepala puskesmas mungkin ya. Itu istilahnya merekrut, mengontraknya tidak 1 tahun 12 bulan itu enggak. Mungkin 11 bulan. Jadi ini yang mungkin kalau menurut kami itu. Jadi justru dari situ kekurangan sumber daya yang selama ini menjadi krusial bagi institusi dalam hal ini puskesmas itu bisa tertutupi. Jadi ini kalau menurut kami itu yang di daerah. Yeah.
Terima kasih Bapak. Mungkin ini ada pertanyaan dari peserta webinar Pak Tonang. Ya, dari saudara Dedi Sulistiawan. Jadi Dedi ini sekarang sedang terjun ke lapangan, Pak, untuk terlibat dalam kajian pengelolaan sisa lebih dana kapitasi. Terus tiba-tiba peraturan ini muncul gitu di tengah implementasi penelitiannya. Sebelum terbit Permenkes 21 2016, rupanya beberapa kabupaten kota itu sudah menyerap sisa lebih dana kapitasi dengan mengacu pada Perpres 32 2014. Jadi dengan adanya klausul pada pasal 7, sisa dana kapitasi dianggarkan sesuai dengan sumbernya, yaitu operasional dan jasa pelayanan. Bagaimana ke depan implikasinya bagi daerah yang sudah menjalankan penyerapan sisa lebih dana kapitasi ini? Nantinya setelah Permenkes ini sudah disosialisasikan, apakah masih menggunakan yang ketentuan yang lama yang selama ini dipegang atau beralih ke ketentuan yang baru? Mungkin begitu Pak Tonang. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama, matur nuwun tadi Bapak dari Dinas Kesehatan DIY. Memang beberapa teman kami yang sudah BLUD Pak, memang terus terang memang menggunakan langkah seperti Bapak sampaikan tadi, yaitu mereka mengangkat pegawai BLUD, dan karena mereka merasa toh sekarang kami punya dana dari kapitasi untuk dapat menggaji mereka. Dan mensiasati tadi betul mengenai aturan ketenagakerjaan tadi, memang saya mendengar begitu Pak, jadi dibuat supaya tidak harus jadi pegawai tetap karena aturan tadi. Terima kasih Pak masukannya. Nah, kalau tadi bahwa pemerintah daerah itu pengennya ada aturan yang tegas tapi tidak kaku, ini kami akan sampaikan, dan Bapak juga tentu dari Adinus juga akan menyampaikan juga. Harapannya betul, kita tuh nggak diberi aturan juga bingung, nggak diberi aturan terlalu kaku juga susah, nggak bisa bergerak. Nah, saya melihat kata-kata di Permenkes 28 mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menambahkan variabel. Jadi merupakan sebenarnya malah suatu upaya untuk diatur tapi ada ruang, begitu harapan kita. Nah, monggo nanti kita jadi diterjemahkan bagaimana adalah di wilayah masing-masing. Tadi pertanyaan yang tadi mengenai dana silpa, sebenarnya memang dulunya di pasal 7 Perpres 32 memang sudah mengatakan bahwa dalam hal pendapatan itu tidak digunakan, maka digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, di Permenkes 21 ini dirinci lagi betul bahwa dana sisa yang ada tadi itu boleh dibagi. Tadi disinggung satu Bapak di sana, bahwa kalau itu sisanya dari jalur jasa pelayanan juga berarti kembali jasa pelayanan. Kalau sisa itu dari sisi jalur proporsi biaya operasional, berarti ya untuk biaya operasional. Nah, cara pemanfaatannya tadi dimasukkan dalam RAP tahun berikutnya, dianggarkan dalam rencana kerja. Ini bagian yang terus terang saya harus banyak belajar juga bagaimana ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, karena tentu ada aturan-aturan yang mengikat juga tentang hal ini dari sisi pengelolaan anggaran. Saya prinsip bahwa memang dana sisa lebih tadi dirindukan ke tahun berikutnya dan digunakan sesuai dengan proporsi yang memang menyisakan dana tersebut. Jadi saya kira Mas siapa tadi yang di lapangan, menurut saya malah tidak harus menjadi masalah dengan penelitiannya, karena sebetulnya Permenkes 21 ini menurut saya mempertegas apa yang ada di Permenkes 19, termasuk berarti lebih memerinci lagi amanah dari Perpres 32. Kak, menurut saya demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan yang mewakili DPP Pak, mungkin pertanyaan terakhir bisa jadi Pak ya. Nanti karena beberapa pertanyaan yang lain akan kami rekap untuk kami komunikasikan bersama dengan Bapak Tonang. Jadi dari pertanyaan dari Bapak Suwaspodo Seni Miharjo menanyakan bahwa beliau itu memiliki pasien 45.000 Pak dalam setahun. Nah, 15.000-nya itu peserta JKN, sedangkan 30.000-nya itu gratis karena merupakan kebijaksanaan dari pemerintah kabupaten kota. Namun seluruh KN Pak. Jadi bagaimana sikap pemerintah? Kalimat terakhir dapat diulangi, agak terputus. Iya. Jadi beliau itu memiliki pasien 45.000 di FKTP-nya, 15.000 itu peserta JKN, sedangkan 30.000-nya itu digratiskan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, tapi seluruhnya itu Pak, baik yang
baik yang 15.000 maupun 30.000 itu mendapatkan alokasi dari dana kapitasi, Pak. Jadi biaya itu semuanya itu untuk ada apa? Maksudnya dapat jatah dari dana kapitasi. Nah, bagaimana sikap pemerintah kabupaten kota semestinya yang sebaiknya dilakukan, Pak? Karena mengingat yang ditanggung, yang digratiskan oleh Pemkab sebenarnya juga punya jatah dari dana kapitasi JKN. Gimana, Pak? Terima kasih. Yang pertama, ini termasuk yang nggak tahu apakah di tempat Bapak beliau Dr. Swasboto sudah tapi karena bukan di ibu kota provinsi berarti belum kena aturan norma kapitasi. Di norma kapitasi itu ada indikator bahwa yang dianggap rasional adalah 1 dokter untuk 5.000 peserta. Kalau ini ada 45.000 berarti semoga di Perunas beliau juga ada 9 dokter sehingga nanti mencapai nilai maksimal untuk besaran kapitasi. Nah, kalau tidak nanti juga malah berarti pasiennya banyak malah justru menurun kapitasinya karena ini. Yang kedua tentang kebijakan daerah tadi. Kita tahu bahwa dalam regulasi JKN dalam roadmap-nya mengatakan di 2017 seluruh sistem jaminan kesehatan daerah harus berintegrasi ke JKN. Itu paling lambat adalah 1 Januari sebelum 1 Januari 2017. Dari sisi ini berarti secara legal formal bentuk-bentuk seperti ini harus melebur ke JKN di tahun 2017. Begitupun sebetulnya tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah itu memberikan suatu jenis layanan jaminan kesehatan, ya, asal tidak terjadi double pertanggungan. Ini adalah hasil dari judicial review diajukan waktu itu terhadap Undang-Undang SDSN yang dianggap mengekang kebebasan daerah untuk memberikan layanan kepada rakyatnya sendiri. Nah, dengan dasar judicial review itu maka pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan seperti itu, jaminan seperti itu pada wilayahnya sendiri, asal di luar yang sudah ditanggung oleh JKN. Dengan demikian, kalau misalkan nanti ini terjadi dalam konsep ini, ya perlu kita perjelas saja apakah 30.000 ini ditanggung dengan konsep sama dengan JKN ataukah memang ada penambahan jaminan. Kalau itu dalam bentuk penambahan di luar yang ditanggung oleh JKN, tidak masalah. Tapi kalau nanti terjadi double pertanggungan terhadap layanan manfaat yang ada di dalam JKN, maka tentu harus integrasi ke JKN. Ini perlu kita perjelas nanti di titik ini seperti apa bentuknya. Apakah ada bentuk-bentuk yang bisa dilayani, bisa ditanggung oleh pemerintah daerah yang itu belum masuk dalam tanggungan JKN? Sebetulnya ada. Katakanlah misalkan sekarang layanan ambulan. Ambulan dalam JKN ditanggung ketika seorang pasien itu dirujuk dari sebuah vaskes ke vaskes yang lainnya. Dalam proses rujukan yang benar itu baru ditanggung. Tapi pelayanan ambulan di luar itu tidak dalam tanggungan. Termasuk misalnya pasien pulang dari rumah sakit atau mungkin barangkali mohon maaf pasien harus meninggal dan pulang dari rumah sakit itu nggak ditanggung. Nah, pemerintah daerah bisa aja melakukan seperti ini, tidak masalah. Atau misalkan katakanlah pemerintah daerah memiliki kebijakan bahwa mungkin aja misalkan saking memang kemampuan PAD tinggi, kalau ada suatu layanan yang tidak ditanggung di dalam JKN, kita tahu di Perpres terakhir di Perpres nomor 19 2016 tentang layanan tidak ditanggung kan ada beberapa poin di sana. Nah, pemerintah daerah bisa aja menyatakan bahwa untuk yang seperti ini Ya, kurang lebih begitu pemaparan dari Bapak Tonang. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Jadi beberapa pertanyaan dari peserta webinar itu akan kami tetap tampung dan akan didiskusikan bersama untuk sesi berikutnya. Jadi memang tidak bagi peserta webinar yang ingin mengakses materi tulisan Bapak Tonang dan mungkin rekaman dari
sore hari ini bisa mengakses web www.manajemen-pembiayaan-kesehatan.net. Ya, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mewakili dari tim PKMKF KUGM mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.